Hai teman-teman, selamat datang di channelku. Ini video lama tahun 2018 kalau tidak salah. Ini waktu mau mudik ke Sumatera Barat dari Jakarta. Nah, ini saya dapat mudik gratis yang didaftarin oleh paman saya. Kebetulan ya pengen nyoba pakai bis ini. Pertama kalinya saya pulang pakai bis. Biasanya pakai pesawat terus, tapi baru kali ini nyoba dari Jakarta, dari Pulau Jawa ke Sumatera Barat pakai bis. Dan itu langsung naik bis gratis yang seatnya itu 32. Cukup sempit sih, tapi nggak apa-apa, kita coba. Nah, ini di 2018. Kita start pointnya itu di Tanjung Priok di pelabuhan. Nah, jadi ini program mudik gratis dari pelabuhan yang mengadakan dari pelabuhan gitu. Saya nggak tahu nama perusahaannya, paman saya yang tahu. Nah, kita dapat bis ke Padang itu ada sekitar berapa bis gitu, 12 bis apa berapa bis gitu, lupa persisnya. Nah, kita dapat bis yang ini nih. Nah, bentukannya seperti ini. Bagus, bis pariwisata gitu. Katanya sih yang punya bis itu orang Sumatera Barat juga, makanya pakai bis ini. Jadi bis ini stay di Bukit Tinggi selama 2 minggu. Setelah itu berangkat lagi ke Jakarta, membawa penumpang yang balik ke Jakarta lagi. Kebetulan saya waktu itu tidak balik ke Jakarta karena saya libur kuliah itu sekitar 2 bulan. Jadi saya balik nggak pakai bis ini lagi, saya pakai bis yang lain. Karena bis ini 2 minggu doang gitu loh. Nah, ini kita start di Jakarta. Saya benar-benar lupa tanggalnya, ini udah lama banget. Ini video jadul yang saya voice over ulang karena sayang untuk dihapus. Nah, ini bisnya bis pariwisata teman-teman, bagus. Ada WC-nya juga kalau nggak salah mah. Ini banyak, oh iya, jadi ini yang mudik itu banyak teman-teman. Tidak hanya ke Sumatera Barat, ada yang ke Medan, ada yang ke Aceh, ada yang ke Jambi, ada yang ke Lampung, itu di Sumatera. Ada yang di Pulau Jawa, ada yang ke Jawa Barat, ada yang ke Jawa Tengah, ada yang ke Jawa Timur. Banyak pokoknya. Itu semua bisnya, bis mudik gratis dari pelabuhan tersebut. Ini pengalaman menarik banget sih. Baru kali itu saya naik bus dan akhirnya saya ketagihan naik bus. Seat yang 32 saja saya senang, apalagi seat yang 22 yang bayar sendiri gitu loh. Nah, itu saudara saya, keponakan saya sama saudara saya. Sepertinya kita coba aja naik kali ya. Kita pengen lihat isinya seperti apa. Nah, isinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Full. Ini ke Sumatera Barat semua. Tentu ini berbeda tujuannya teman-teman. Ada yang ke daerah Bukit Tinggi sekitarnya, ada yang daerah Padang sekitarnya, ada ke daerah Pariaman sekitarnya. Jadi nanti ada transit di Terminal Bare Solo. Nah, seperti ini bentukan bisnya, ada TV-nya. AC pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Terus ini ada toilet nggak? Saya lupa. Nggak ada. Ini nggak ada toilet berarti ya, saya lupa. Seperti saya bilang tadi, seatnya 2-3, full, cukup sempit. Tapi senang. Karena mungkin bisnya bagus, terus kursinya nyaman, bis pariwisata lagi, jadi wangi gitu, nggak bau gitu loh teman-teman. Saatnya kita start. Jadi masing-masing bis itu start ke tujuannya masing-masing. Dan kita juga, tujuan kita ke Sumatera Barat. Wow, menyenangkan banget, senang banget. Ini pengalaman yang luar biasa, yang keren banget lah pokoknya. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere.
perjalanan kita sudah cukup jauh. Ini sudah di tol Cilegon, bakal masuk ke pelabuhan Merak, mau nyebrang ke Lampung, pelabuhan Bakauheni. Ini enak banget sih. Ini udah dekat nih. Itu ada gunungnya, berarti itu tandanya udah dekat menuju ke gerbang atau pintu masuk Pelabuhan Merak Bakauheni. Pelabuhan Merak Bakauheni. Pelabuhan Merak maksudnya, karena Bakauheni di Lampung. Kalau di Banten masih di Merak. Ya, seperti itu. Ini perjalanan sekitar 2 jam dari Jakarta, 3 jaman kalau nggak salah. Nah, akhirnya kita masuk ke pelabuhan. Nah, ini pintu masuk pelabuhan. Kita mau ke kapal feri. Nah, saatnya kita menyeberang nanti. Nanti kita shoot juga di dalam kapal itu seperti apa. Kalau nggak salah saya waktu itu dapat kapal yang bagus. Saya nggak tahu ya, karena udah dibayar sama pelabuhan, mungkin langsung sewa kapal yang bagus. Kebetulan ada 9 bis apa 7 bis gitu. Aduh, saya lupa banget deh. Udah 2018 soalnya, lama banget. Nah, pelabuhan itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini kebetulan saya mudiknya lebih cepat daripada gelombang mudik aslinya. Jadi masih sepi. Kalau ngikutin gelombang mudik yang seharusnya itu gila sih, bisa macet, bisa berjam-jam baru masuk ke kapal kita. Dan itu buang-buang waktu banget sih. Akhirnya saya masuk ke kapal. Ini jembatan penyeberangan antara daratan Pulau Jawa ke kapal. Nah, seperti itu penampakannya teman-teman. Itu udah ada laut. Nah, kita masuk ke kapal. Kapalnya nggak besar kalau nggak salah, mah kecil. Mungkin kapal sewaan khusus kayaknya. Tapi ya saya nggak tahu lah, itu urusan mereka. Yeay, akhirnya masuk ke kapal. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nggak besar sih kapalnya. Halo dek. Lihat-lihat tuh. Nah, seperti itulah teman-teman. Pemandangannya banyak kapal yang lain juga nyebrang. Oh ya, jadi penyeberangan ini durasinya itu sekitar 3 jaman. Sebenarnya sih 1,5 jam. Yang lama itu proses muat dan proses bongkarnya nanti.
muat mobilnya serta keluar mobilnya nanti, serta yang bikin lama itu faktor yang lainnya itu adalah waktu persiapan untuk parkir atau nyender lah, berlabuh lah gitu istilah kapalnya kali ya, saya nggak paham. Nah itu lama juga mungkin karena kapalnya besar, jadi eh pelautnya itu atau apa sih Taylor apa sih bahasanya itu, pelaut ya, pelautnya itu jadi mengancang-ancang itu cukup sulit gitu, cukup lama lah, bukan sulit, cukup lama untuk ngepasin kapal itu nyender ke pelabuhan berikutnya. Nah, itu salah satu faktor yang membuat lama. Nah, jadi orang-orang di kapal ini ada yang duduk di deck, ada yang duduk di dalam, ada yang duduk tergantung kapalnya juga, ada yang disediain fasilitas untuk tidur, ada yang sediain fasilitas untuk karaoke, ada fasilitas untuk duduk-duduk di di lobbynya, bermacam-macam. Tapi kebanyakan mungkin ini sudah terbiasa dari zaman dulu, orang-orang itu lebih banyak duduk di deck sambil lesehan, sambil lihat-lihat. Nah, biasanya kalau malam saya lebih suka di dalam sih, karena malam mau lihat apa, tapi karena ini siang, saya lebih suka di luar juga sebenarnya. Nah, akhirnya Yes, kita sampai ke akhirnya keluar Bakauheni, pelabuhan, udah nyampe di pelabuhan Lampung. baru nyampe di Kita langsung Bakauheni turun Lampung. dari kapal, langsung melanjutkan perjalanan. Pas sekali di 2018 itu masih sudah ada tol juga, tol Sumatera. Cuman tol Sumatera itu masih putus, masih sedikit, masih sampai Lampung doang. Lampung pun seperempat kalau nggak salah, seperempat. Di Palembang belum ada tol sama sekali. Jadi kami keluar tol langsung disambung dengan jalan tol sekian sekian ratus meter. Nanti keluarnya itu di Kota Agung kalau nggak salah, di Lampung. Setelah Kota Agung itu lanjut di jalan lintas biasa. Ya itu lumayan lah, memangkas seperempat perjalanan normalnya. Karena kalau normal untuk Lampung itu doang itu bisa waktu 12 jam baru masuk ke Palembang, bahkan lebih. Tapi karena ada tol waktu 2018 itu ya bisa pangkas 4 jam atau 6 jaman lah, lumayan lah gitu. Oke, kita lanjutin perjalanannya. Nah, setelah ini kalau nggak salah kita nyampe di rumah makan kalau nggak salah. Saya lupa ini rumah makan di Lampung atau di Palembang gitu. Tapi sepertinya di Palembang. Iya, di Palembang kayaknya. Tapi saya lupa lah, 2018 udah 4 tahun yang lalu. Nah, ini rumah makannya. Saya lupa di Palembang, kayaknya benar di Palembang. Nah, banyak bus juga di sini kebetulan. Tapi rata-rata bis kami yang memenuhi lapangannya karena ada 7 bis kami itu. Nah, kebetulan saya di sini nggak makan karena nggak tahu, saya masih kenyang di tempat sebelumnya. Saya makan kalau nggak salah. Wait, saya lupa. Oh ya, saya makan kalau nggak salah. Soalnya saya puasa. Ini kan mau mudik bulan puasa. Saya makan buat buka puasa waktu itu. Bener, saya lupa banget soalnya. Nah, seperti inilah penampakannya teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan perjalanannya. Karena masih panjang banget. Ada sekitar 1 harian lagi kalau nggak salah. Karena belum ada tol juga. Ini 2018. Tol Sumatera masih digenjot waktu itu. Oke, kita lanjutkan.
Nah, akhirnya kami udah nyampe jauh. Ini udah di Jambi apa udah di Sumatera Barat gitu, saya lupa. Tapi sepertinya ini masih di Jambi karena waktu itu seingat saya kalau masuk Sumatera Barat itu udah malam, udah tengah malam. Karena ini masih terang berarti ini masih di Jambi. Saya tidak sempat mengabadikan sampai ke Sumatera Barat karena baterai handphone sudah keburu habis. Dan saya nggak sempat ngecas karena chargernya penuh semua di mobil, di bus itu. Jadi ya videonya nggak lengkap, cuman sebatas Jambi doang. Tapi alhamdulillah kami sampai dengan selamat. Dan ini menjadi pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang wah tidak cukup lah menambah pengalaman saya berbagai trip-trip travel seperti ini. Oke, thank you.